Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allah wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh yang saya hormati, khususnya kepada beliau Romo Kiai Haji Nur Hamim Adlan Al-Mursid saking Ponorogo, soho Ibu Nyai bersama rombongan dari Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Jasrian, yang saya hormati para ketua Ikatan Keluarga Minang Riau IKMR. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pertemuan yang barokah, menjadi pertemuan yang barokah. Amin Allahumma. Yang hadir semua ini diberikan barokah oleh Allah, keluarganya barokah, yang punya usaha, usahanya barokah, yang tani, panenannya barokah, yang usaha kebun, hasil panen kebunnya barokah, yang punya usaha di bidang perikanan, ikannya melimpah ruah barokah. Amin Allahumma amin. Keluarga kita barokah, anak kita barokah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi taman surga. Amin. Amin. Menjadi taman surga. Hari ini panjenengan berada di taman surga. Insya Allah besok di alam akhirat panjenengan semua masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga itu rombongan, Pak. Masuk surga itu rombongan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Wasiqal ladzina taqaw, nanti orang-orang itu masuk surga zumar, rombongan. Namanya rombongan pasti ada ketua rombongan. Kira-kira ketua rombongannya siapa, Pak? Kira-kira ketua rombongannya siapa? Ya,
Ya yang ketua-ketua tadi itu. Ketua-ketua tadi itu, kalau yang hari ini ketuanya yang dari mana tadi? Ya, ini bawa bendera. Ini ikatan keluarga, ini ikatan bersama-sama rombongan masuk surga. Mudah-mudahan panjenengan semua masuk surga. Saya karena di Mojokerto hanya mantu dari jauh, ngabseni. Nah, ini loh, malaikat ini dulu kan ikut, malah dibeat sama Yenur Hamid, diajak baca ini kok sekarang nggak masuk. Nah, malaikatnya loh, dulu itu ketika pertemuan itu sambil ngantuk, makanya nggak ngantuk, tahu sunnah, semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian saya hormati, panjenengan ini pasti ingin diberikan umur panjang oleh Allah. Ingin ya? Ingin diberi umur panjang? Ingin diluaskan rezekinya? Ingin terhindar dari bala musibah? Kata Nabi kita Muhammad SAW, lakukan silaturahmi. Jadi ikatan-ikatan yang panjenengan sampaikan tadi, tujuan utama adalah sebagai forum, sebagai wadah silaturahmi, dengan harapan kita akan diberi rezeki yang barokah, diluaskan rezekinya oleh Allah, dijauhkan dari bala musibah, karena kita senantiasa melakukan silaturahim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala musibah, falyasil rahimahu, hendaknya kita senantiasa melakukan silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini, ikatan-ikatan keluarga yang tadi disampaikan cukup banyak sekali dalam rangka silaturahim. Insya Allah panjenengan diberikan umur panjang, rezekinya melimpah ruah, terhindar dari bala musibah, yang sakit dapat diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sehat yang sangat sakit, yang sehat tetap sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kuncinya dari panjenengan semua sudah diberikan baiat, amalan-amalan yang harus panjenengan lakukan, dengan catatan dilakukan secara istiqomah. Apapun yang kita lakukan harus secara istiqomah, karena Allah janji di dalam Al-Quran, wa allawis taqamu ala tariqati la asbainahum ma'an ghadaqo. Wa allawis taqamu ala tariqati, ketika kita ini istiqomah, rutin melakukan amalan yang telah kita diberikan pada panjenengan semua, rutin dilakukan sesuai petunjuk, la asbainahum ma'an ghadaqo, kata Allah, akan aku sirami, akan aku beri minum mereka itu dengan air yang melimpah ruah, akan aku beri minum dengan air yang menyegarkan. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita berikan minum oleh Allah air yang menyegarkan.
segar itu ibu bapak sekalian, rasanya di dalam hati itu nikmat, tenang, sudah tidak haus lagi. Artinya apa? Insya Allah keluarga kita ini aman, damai, sejuk, sejahtera dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Apalagi tadi disampaikan banyak berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang pertama besok di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man as'adunna bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Nabi, siapa orang yang akan mendapatkan pertolongan darimu nanti di hari kiamat? Dijawab oleh Nabi, as'adunnas bi syafaati man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi. Besok di hari akhirat, orang yang bahagia itu adalah orang yang mendapat syafaat pertolonganku. Siapa itu? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allah Allah mukhlishan secara ikhlas fi qalbihi. Ucapannya tidak banyak lesan, di samping lesan juga di dalam hatinya, diucapkan di dalam hati. Berzikir kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Artinya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhanku Allah, mengucapkan Allah 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 sumastaqamu, kemudian istiqomah rutin. Tadi Yai Hamid menyampaikan setiap selesai sholat Rabbuna Allah, mengucapkan Allah Allah Allah. Apa manfaatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat turun membisiki kepada kita semua yang istiqomah Rabbuna Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini Bapak sekalian ada dua penafsiran. Yang pertama, ketika orang itu nazar, malaikat datang bisi'i, jangan takut, jangan susah, jangan khawatir, bergembira karena di hadapanmu adalah telah disiapkan surga. Ada penafsir yang kedua, tidak ketika waktu nazar saja, ketika kita masih hidup itu semacam ada bisikan dari para malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan susah. Ketika kita hidup di dunia, kita ada rasanya itu senang, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, bahkan gembira. Karena apa? Di hadapan kita ada surga. Artinya di dunia ini kita hidup seperti ada di surga. Rasanya enak, bahagia, sejahtera, damai. Uangnya banyak. Dengan itu senang uang banyak, tapi tidak cukup. Uang sedikit tapi cukup. Pilih mana Pak?
banyak tidak cukup, sedikit cukup. Pilih mana? Pilih sedikit cukup. Pak Didit pilih mana? Banyak cukup. Banyak cukup. Wah, ini nakal ini. Pilih yang banyak, tapi saya juga kalau ditanya yang pilih banyak tapi cukup. Kata Nabi Muhammad SAW, afdhalul dzikri al-khawfi wa khairul rizqi ma yakfi. Zikir yang paling utama adalah zikir khawfi, zikir yang diucapkan dalam hati. Tadi disampaikan, ya kami kan banyak yang di dalam hati. Wa khairul rizqi ma yakfi, rezeki yang paling bagus adalah rezeki yang cukup. Tidak perlu banyak tapi cukup. Mau memperbaiki rumah cukup, mau ganti mobil cukup, beli sepeda motor baru cukup, ingin umroh cukup, ingin kawin lagi cukup ya cukup. Jadi kata Nabi itu wa khairul rizqi ma yakfi, rezeki yang baik adalah rezeki yang cukup. Ketika kita istiqomah, insya Allah kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didampingi para malaikat yang turun tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun bisi kepada kita, semacam ada inspirasi kita ini rasanya hidup ini senang, tidak pernah ngeresulullah, tidak susah. Karena malaikat janji nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, aku lu penolongmu, aku lu pendampingmu. Nahnu awliya'ukum, aku kekasihmu, kata malaikat, aku pembimbingmu, aku penolongmu. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan juga kehidupan akhirat. Di dunia kita dikawal, didampingi para malaikat, di akhirat kita juga didampingi para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, tadi banyak yang kami saya dengarkan setiap itu mesti ada baca ikrar ilahi anta maksudi waridoka makhluku atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu harapan, itu doa, itu ikrar kita. Kalau ini dituruti oleh Allah, udah Pak, tidak ada yang namanya susah, tidak ada yang namanya sengsara. Hidup kita ini tenang, bahagia, sejahtera, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Apa artinya itu ibu bapak sekalian? Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Ikrar panjenengan itu menyatakan di dalam hati panjenengan, ilahi anta maksudi, ya Allah Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Panjenengan menuju kepada Allah itu mendekat apa menjauh Pak? Jenengan menuju kepada Allah ini menjauh apa mendekat Pak? Bagaimana hasilnya orang dekat dengan orang jauh? Panjenengan dekat dengan jeragan, dengan jauh dengan jeragan, kira ada beda apa enggak? Beda. Dekat dengan jeragan, ajudan katakannya kalau pemerintahan itu tidak pernah minta dikasih. Kelihatannya sepatunya kok jelek, ya langsung diberikan. Karena apa? Karena dalam satu sistem dekat. Nah, panjenengan kalau dekat kepada Allah, Allah berfirman di dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun
uji buddha wa tadai idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, jika umatku, jika hambaku tanya tentang aku, jawaban bahwa aku ini dekat, mengabulkan doanya orang yang senantiasa berdoa kepadaku, dengan catatan falyastajibu li, hendaknya mengikuti apa yang menjadi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepada. Asal panjenengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan iman kepada Allah, insya Allah doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Allah dekat. Kalau kita mendekat diri kepada Allah, akan dikabulkan apa yang menjadi. Tidak minta saja kita dikabulkan oleh Allah. Itu doa yang disampaikan oleh Romo Kiai Nur Hamim Abdul tadi. Ilahi anta maksudi, bagaimana kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan la maksuda ilallah, tidak yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La ma'buda ilallah, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. La fa'ila ilallah, tidak ada zat yang berbuat kecuali Allah. Itu yang pertama. Kalau panjenengan betul-betul apa yang disampaikan panjenengan lakukan, insya Allah ilahi anta maksud. Yang kedua, waridho kamatlubi, hanya ridhomu ya Allah yang aku cari. Panjenengan semua ini berusaha mencari, mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah diridhoi, ibu bapak sekalian, tidak ada sesuatu yang sulit, karena kita sudah diridhoi. Ridho Allah biridhol walidain wa syukrullah bisyukril walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Bendu Allah tergantung bendu kedua orang tua. Kita silaturahim, kita melakukan kegiatan, kita mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Tiada lain setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, atini mahabbataka, ya Allah, berilah aku rasa kecintaanmu. Bagaimana kita ini bisa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Sudah tidak ada yang sulit, Pak, karena kita dicintai oleh Allah. Tentunya kita harus cinta dulu kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, kemudian kita akan mendapatkan makom dicintai oleh Allah. Dan yang keempat, wa ma'rifataka, kita bisa kenal dengan Allah, kita dikenal oleh Allah. Kalau panjenengan semua sudah dikenal oleh Allah, tidak ada yang sulit. Tidak perlu membawa proposal, Pak. Kalau panjenengan tidak kenal, mau ngadep bupati saja, di depan itu sudah dicegat oleh Satpol PP. Ditanya siapa, mau ketemu apa, tujuannya apa, suruh tanda tangan, isi buku tamu. Kemudian di sana diterima oleh ajudan, ditanya lagi oleh ajudan, baru dijawab bisa ketemu apa tidak. Tapi kalau panjenengan sudah dekat dengan bupati, dikenal dengan bupati, bahkan cukup WA Pak Bupati, saya mau ngadep sampean jam sekian, bisa apa enggak? Langsung bupati ngambil ajudan.
manggil ajudan, tolong diberitahu Satpol PP di depan, nanti ada tamu namanya ini mau ketemu saya, suruh masuk. Karena sudah kenal. Panjenengan semua insya Allah kalau sudah kenal dengan Allah dan dikenal oleh Allah, tidak ada yang sulit. Insya Allah kita akan bahagia dunia maupun di akhirat sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang itu Bapak ada di dunia hidupnya ini baik, tapi di akhirat tidak baik. Ada orang hidup di dunianya itu tidak baik, soro, tapi di akhirat baik. Ada orang dunianya ini baik, akhiratnya tidak baik. Yang kedua, dunianya tidak baik, akhiratnya baik. Kalau saya tanya, jangan pilih mana? Dunia baik, akhirat tidak baik, apa dunia tidak baik, akhirat baik? Gak apa-apa lah di dunia soro, yang penting di akhirat nanti masuk surga. Yang penting hidup di dunia bagus, di akhirat nanti neraka gak urusan, yang penting sekarang enak. Pilih mana jenengan? Lepas ini tak takoni yang milih dunia enak, akhiratnya enak. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang tulisan, ada ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang ibadah haji itu Bapak, ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di dunianya enak tapi akhiratnya tidak enak. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang berdoa di dunia enak, di akhirat enak. Mudah-mudahan kalau panjenengan semua ini di dunia ini enak, bahagia, sejahtera, di akhirat nanti bahagia sejahtera, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita perlu koreksi diri. Kalau tadi kami minta waktu beberapa saat, kita muhasabah, kita merenung, kita koreksi diri. Karena orang yang senantiasa koreksi diri termasuk orang yang cerdas, kata Nabi. Nabi Muhammad SAW sabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu orang yang senantiasa muhasabah, ngoreksi kekurangan dan kelebihannya, ngoreksi aibnya sendiri. Sekarang ini orang itu lebih senang ngoreksi orang lain apa ngoreksi dirinya sendiri, Pak? Sekarang ini senangannya ngoreksi orang lain apa ngoreksi dirinya sendiri? Orang lain. Betul gitu ya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia adalah orang yang sibuk ngoreksi aibnya sendiri sampai tidak ada waktu untuk ngoreksi aib orang lain. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk ngoreksi aibnya sendiri sampai tidak ada waktu ngoreksi aib orang lain. Kita muhasabah. Hari ini kita sudah melakukan apa saja? Apakah yang sudah kita lakukan? Apa ini benar?
Jadi kata Nabi, orang cerdas adalah yang ngoreksi dirinya sendiri. Yang kedua, orang cerdas itu wa amila lima ba'dal mauti, berbuat beramal untuk bekal hidup di akhirat. Karena orang itu kan pasti mati. Kita semua pasti mengalami hidup di akhirat. Kata Nabi tadi, orang cerdas adalah orang yang sibuk mengoreksi dirinya sendiri dan beramal ibadah untuk persiapan hidup sesudah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah, tidak cerdas, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, berangan-angan ingin hidup bahagia nanti di akhirat. Kasarannya ingin masuk surga, tetapi tidak pernah melakukan amal perbuatan yang dengan amal perbuatan itu ia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara orang yang lemah, mengikuti hawa nafsu, angan-angan kepingin mlebu swarga, angan-angan uripe penak, tapi orang gelem usaha. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, kata Nabi, imal lidunya kabi qadri maqamika fiha wa amal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah, bekerjalah, berusahalah untuk kepentingan duniamu, cukup untuk Anda hidup di dunia. Katakanlah kalau umur panjenengan itu 80 tahun, ya kita kerja untuk bekal kita hidup 80 tahun itu saja. Saya doakan panjenengan umur 80 ke atas. Gitu. Kita doakan panjenengan umur 80 tahun ke atas, bahkan 100, sampai orang sendiri habis tinggal sampai doa. Ikmal lidunyaka bi qadri maqamika fiha. Kita bekerja, kita berusaha cukup untuk bekal kita hidup di dunia saja. Ya, dilebih sedikit, kalau kita nanti umurnya 80 atau 90, ya kita bekerja untuk hidup selama 100 tahun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Beramallah untuk kepentingan akhirat, karena nanti Anda itu akan hidup lama sekali di akhirat. Lama sekali kita hidup di alam barzah. Alam barzah itu kalau meninggal itu kan ada di alam barzah, belum masuk alam akhirat. Alam barzah itu barzahun min barzikil akhirat, alam penantian menuju akhirat. Setelah kiamat baru ada akhirat itu, tapi ini belum. Dan itu lama, Pak. Nabi Adam katakan sampai sekarang berapa tahun sudah. Beliau masih hidup di alam barzah, belum masuk alam akhirat. Nah, kalau kita ini hidup nanti di alam barzah itu sengsara, ya selamanya kita akan soro. Tapi kalau kita hidup ini di alam barzah itu mendapat nikmat kubur, ya kita selamanya akan mendapatkan kenikmatan. Dalam kitab Sirajul Talibin itu dicerahkan Bapak Ibu sekalian, di alam barzah itu ada orang itu mendapat nikmat kubur dan ada mendapat siksa kubur. Kalau yang mendapat nikmat kubur itu walaupun di alam barzah rasanya seperti di surga, karena antara surga dalam barzah yang nikmat kubur itu
ada nafida, ada terowongan, ada jendela dari alam barzakh tembus ke surga. Walaupun masih di alam barzakh, rasanya seperti ada di surga. Begitu sebaliknya, kalau kita mendapatkan siksa kubur, walaupun kita belum di neraka, itu ada terowongan yang tembus neraka. Walaupun kita masih di alam barzakh, rasanya seperti kita berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masuk neraka, amin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan sekalian, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Oleh karena itu kata Allah, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, apa yang Anda persiapkan nanti Anda hidup di akhirat itu. Tadi kita katakan kalau di akhirat itu bahagia, ya. Kalau di dunia, di alam barzahnya itu mendapatkan kebahagiaan, insya Allah di alam akhiratnya bahagia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, itulah sekilas apa dan bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira semua orang mendapatkan hidup di dunia bagus, di akhirat bagus. Tidak ada orang yang ingin hidup di dunia tidak enak dan di akhirat tidak enak, tidak mungkin. Walaupun lesannya gitu, tapi hatinya tetap ingin. Bagaimanapun siapa saja orangnya ingin mendapatkan hidup di dunia, di akhirat. Bulan ini insya Allah tanggal 21 Desember masuk tanggal 1 bulan Rajab, masuk tanggal 1 bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh Allah. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bareng-bareng kita doa Pak ya, nambahin dari Nur Hamid. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya gini, ya Allah, berilah keberkatan kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan saya ini menangi bulan Ramadan. Kita berdoa mohon kepada Allah supaya di bulan Rajab kita mendapat barokah, di bulan Sya'ban kita mendapat barokah, dan kita nutup bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan kita semua ini nutup Ramadan. Bahkan Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang. Bulan Rajab itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Litat hiril badani, mensucikan badan. Orang Jawa mengatakan ngubah awak. Bagaimana kita membersihkan jasmani kita? Itu di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, litadhiril qalbi, kita mensuci hati kita. Bagaimana hati kita bisa bersih, bisa suci? Bulan Ramadan, litadhiril ruh, mensucikan ruh. Jadi ada jasmani, ada kolbu hati, dan ada ruh. Bulan Rajab membersihkan badan, bulan Sya'ban membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan ruh. Barang siapa yang tidak bersih hatinya,
Barang siapa yang tidak bersih badannya di bulan Rajab, insya Allah tidak bersih hatinya di bulan Sa'ban. Dan barang siapa di bulan Sa'ban hatinya tidak bersih, insya Allah di bulan Ramadan ruhnya tidak bersih. Oleh karena itu 3 bulan ini ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sambut bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan. Di antaranya kita sholat sunnah. Barang siapa yang sholat sunnah 20 rakaat di awal bulan Ramadan 10 salaman, dia akan dijaga oleh Allah, keluarganya dijaga oleh Allah dari bala musibah. Barang siapa yang puasa 1 hari pada tanggal 1 bulan Rajab, ini sama dengan dia ibadah selama 3 tahun. Barang siapa yang puasa di hari 2, sama dengan dia beribadah selama 2 tahun. Barang siapa yang puasa di hari ketiga, sama saja dia beribadah selama 1 tahun. Barang siapa yang puasa hari keempat sampai terakhir, itu setiap hari dia mendapatkan kebaikan selama 1 bulan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, mari kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan maunah oleh Allah, kita bisa istiqomah mengingat Allah, kita bisa istiqomah berzikir kepada Allah, namanya muraqabah. Kula panjenengan sedaya kita semua ini setiap saat kita harus merasakan kehadiran Allah di dalam hati kita. Kita merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita mengucapkan Allah, Allah. Insya Allah hati kita akan bersih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Likulli syai'in siqal wa siqalatul qalbi dzikrullah." Segala sesuatu ada pembersihnya, pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Waladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberi daya lisan kita berzikir, hati kita berzikir kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya alhamdulillah saya sudah ngantuk. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.